Jadi aku pengen jelasin PPT yang ketiga, yaitu uji identifikasi. Mungkin uji-ujinya ini udah dikasih tahu sama Mas Mbak sebelumnya. Ini tujuannya untuk bedain dia itu Staphylococcus atau Streptococcus, sama nanti ada uji-uji yang lain. Oke, bisa di next. Oke, yang pertama adalah uji hemolise. Next. Oke, uji hemolise itu dasarnya adalah bahwa Staphylococcus itu menghasilkan enzim hemolisin. Jadi enzim hemolisin itu apa? Enzim hemolisin itu dia itu akan melisiskan eritrosit, sehingga seperti yang Mas Raffi bilang, nanti di sekitar koloni kumannya atau di sekitar goresan kumannya itu bakal lisis dari eritrositnya, jadi akan menghasilkan zona berwarna jernih. Lalu selanjutnya adalah Streptococcus, dia itu menghasilkan enzim streptolisin dan sifat hemolitik yang bermacam-macam. Sifat hemolitik ini digunakan untuk menentukan dari tipe Streptococcusnya. Terus tujuannya adalah untuk melihat sifat hemolise yang dimiliki oleh Staphylococcus dan Streptococcus dengan melihat zona hemolise di sekitar koloni kuman. Oke, jadi medianya di sini pakai media agar darah. Oke, cara kerjanya yang pertama kita sterilisasi terlebih dahulu, kita panaskan dulu OC-nya, lalu kita ambil koloni kumannya, terus kita oleskan atau kita ratakan di agar plate. Di sini menggunakan 4 zona ya, jadi nanti bakal dikasih tahu gimana cara buat 4 zonanya. Terus bakal diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu besoknya kita bakal ada pembacaan hasil. Bisa di next. Oke, ini yang dimaksud dari 4 zona itu ya. Jadi pertama kita gores dulu satu itu masih rapat banget. Terus dari ujung satu yang paling pojok bawah ini kita ambil ujungnya buat ngegores yang zona kedua. Terus nanti di ujung zona kedua yang sebelah kanan ini kita ambil lagi buat zona ketiga. Lalu zona keempat itu pakai sisa koloni yang nempel di OC. Jadi OC-nya nggak perlu dibakar lagi setelah ambil satu koloni kuman. Nanti hasilnya bakal kayak gini untuk dapat koloni kuman yang diskrit, sehingga untuk penanaman lagi atau untuk tesnya itu bakal jadi lebih mudah. Oke, bisa di next. Oke, interpretasi hasilnya jika hemolisenya positif, dia akan menghasilkan zona berwarna jernih karena tadi eritrositnya itu dilisiskan. Jadi yang positif itu ada Staphylococcus aureus. Terus yang hemolisa negatif ada Staphylococcus epidermidis sama Staphylococcus saproticus. Oke, bisa di next. Oke, sedangkan Streptococcus tadi udah jelasin ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah beta hemolyze, lalu ada alpha hemolyze sama gamma hemolyze. Tadi udah disebutin juga kalau beta hemolyze itu bening ya. Jadi di sekitar goresan kumannya itu berwarna bening, lalu untuk alpha hemolyze berwarna kehijauan, sedangkan untuk gamma itu tidak ada. Terus contoh bakteri hemolyze tipe beta ada Staphylococcus pyogenes sama Staphylococcus agalactiae. Terus untuk alpha hemolyze ada Staphylococcus pneumonia. Bisa di next. Oke, selanjutnya uji katalase, next. Oke, uji katalase itu dasarnya adalah Staphylococcus itu memiliki enzim katalase dan Streptococcus tidak mempunyai enzim katalase. Jadi tujuannya untuk membedakan dari Staphylococcus dan Streptococcus serta melihat sifat Staphylococcus yang menghasilkan enzim katalase. Oke, bisa di next. Oke, jadi cara kerjanya kita panasin dulu OC-nya, lalu kita ambil 2 sampai dengan 3 tetes larutan NaCl 0,9. Terus kita taruh di objek gas. Terus selanjutnya kita panasin lagi OC-nya, lalu kita ambil koloni kumannya, terus kita taruh di objek gas lagi, terus kita homogenisasi, kita aduk, kita campur, terus bakal dikasih cairan H2O2, lalu kita amati hasilnya. Kalau ini hasilnya ini ya langsung, jadi hasilnya spontan. Oke, next. Oke, kok hilang gambarnya? Oke, jadi gambarnya hilang. Jadi kalau di gambarnya ini bakal ada di objek gelas itu akan ada buih-buih yang tadi udah di fotonya, mungkin ada di PPT-nya Mbak Nana. Jadi bakal ada buih-buih yang dihasilkan oleh enzim katalase. Jadi enzim katalase itu akan memecah H2O2 menjadi 2H2O dan O2. Oke, kalau yang positif itu ada Staphylococcus, sedangkan yang negatif itu Streptococcus ya. Oke, bisa di next.
selanjutnya uji koagulase. Jadi uji koagulase itu dasarnya adalah Staphylococcus yang patogen atau yang menginfeksi dan menghasilkan penyakit. Itu menghasilkan enzim koagulase atau koagulan itu menggumpalkan ya. Jadi sedangkan Staphylococcus yang non patogen itu tidak punya. Enzim ini menggumpalkan fibrin dalam plasma. Tujuannya adalah membedakan Staphylococcus yang patogen dan non patogen. Bisa di next. Oke, cara kerjanya kita sama masih pakai NaCl 0,9%. Pertama kita panasin dulu biasa OC-nya, terus kita ambil 2-3 tetes, terus kita panasin lagi OC-nya, kita ambil koloni kuman, kita taruh di objek gas. Nah, objek gas ini kita bagi dua ya. Nanti koloni kumannya kalau nggak salah ada 2. Jadi kita bisa bedain mana yang Staphylococcus, mana yang Streptococcus dari uji koagulase. Terus kita ambil plasma sitratnya karena tadi uji koagulase ini Staphylococcus yang patogen akan mengkoagulase dari fibrin sitrat, plasma sitrat. Oke, bisa di next. Oke, ini hasilnya sama juga spontan, jadi nggak perlu ada pembacaan hasil. Jadi kalau uji koagulase dia bakal menggumpal, bakal ada kayak titik-titik air gitu. Sedangkan kalau yang non koagulase dia nggak akan terjadi penggumpalan. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya tes manitol. Tes manitol adalah membuktikan bahwa Staphylococcus patogen mempunyai kemampuan untuk memfermentasi manitol. Sedangkan Staphylococcus yang non patogen tidak bisa. Jadi tujuannya ya untuk membedakan Staphylococcus yang patogen dengan non patogen. Bisa di next. Oke, cara kerjanya ini simpel aja. Jadi kita panasin OC-nya. Di sini kalau pakainya OC jarum ya, bukan OC kolom. Jadi OC jarum karena media MSA itu media yang padat. Jadi kita ambil koloni kumannya pakai OC jarum, terus kita tusukin ke manitol salt agarnya yang medianya itu padat. Terus diinkubasi dan hasilnya dibaca besok. Oke, bisa di next. Oke, untuk hasilnya kayak gini. Kalau dia perubahan warna dari merah muda menjadi kuning, itu tandanya positif. Kalau tidak ada perubahan warna, maka itu adalah negatif. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya tes pembentukan pigmen. Jadi tes pembentukan pigmen ini mempunyai kemampuan. Jadi Staphylococcus itu mempunyai kemampuan untuk membentuk pigmen yang bermacam-macam sehingga warna di koloni dapat digunakan untuk menentukan dari spesies dari Staphylococcusnya. Tujuannya adalah menentukan spesies Staphylococcus dengan melihat warna pigmen yang ada pada koloni di nutrien agar-agar. Oke, bisa di next. Oke, ini caranya sama. Tadi kita juga pakai 4 zona ya di sini. Oke, next. Oke, interpretasi hasilnya kayak gini. Staphylococcus epidermidis warnanya itu putih, terus kalau aureus berwarna kuning keemasan, terus Staphylococcus citrus itu kuning, lalu Staphylococcus subtrophicus hijau. Oke, next. Oke, di sini ada bonus, mungkin bisa di next. Oke, siapa yang tahu pasangan ganda campuran di atas? Oke, itu. Udah nanti. Kalau 3 katakan ya 1-3. Oke. Ini berapa? 2-1. Oke, jangan sedih dulu ya. Next. Oke, bakal ada bonus lagi ya untuk teman-teman semua. Oke, bisa di next. Oke, jadi bonusnya adalah uji selanjutnya adalah uji. Selanjutnya adalah ada uji nofobiosin. Tadi udah dijelasin juga sama Mas Banya kalau Staphylococcus subtrophicus itu merupakan kuman patogen yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Sedangkan untuk Staphylococcus epidermidis itu bukan patogen. Jadi di uji nofobiosin ini kita pakai antibiotik, bentuknya itu kayak plate gitu, bentuknya kayak ya kecil lah, paling ukurannya diameternya paling 2 mm gitu. Kita taruh di plate,
Terus nanti kita lihat bakteri mana yang tumbuh. Kalau Staphylococcus saproticus biasanya itu resisten, jadi dia bakal bisa tumbuh di sekitar nopobiosin. Sedangkan kalau Staphylococcus epidermidis dia itu bakal nggak ada koloni kuman di sekitar nopobiosinnya. Oke, bisa di next. Oke, ini bisa dilihat ya, kalau resisten itu dia tandanya dia bisa tumbuh, jadi dia kuat kalau tumbuh di sekitar antibiotiknya. Sedangkan kalau Staphylococcus epidermidis itu dia sensitif sama nopobiosin. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya uji bacitracin, dia Streptococcus agalactiae, dia merupakan patogen pada kasus infeksi organ reproduksi wanita. Jadi kalau Streptococcus agalactiae dia itu resisten sama bacitracin, sedangkan Streptococcus pyogenes dia itu enggak, dia itu sensitif. Oke, bisa di next. Oke, jadi ini nggak kelihatan ya, nanti kalau di PPT mungkin kelihatan. Jadi kalau agalactiae itu dia resisten, jadi dia bisa tumbuh di sekitar disnya bacitracin. Terus sedangkan Streptococcus pyogenes itu dia nggak bisa. Oke, next. Lalu yang uji yang udah dijelasin juga, ini ada optocin. Uji optocin ini untuk membedakan antara Streptococcus viridans yang resisten optocin dan Streptococcus pneumonia yang dia sensitif optocin. Jadi sama aja ya, bisa di next. Oke, kalau dia resisten berarti dia bisa tumbuh di sekitar dis optocin, sedangkan kalau sensitif dia nggak bisa. Oke, bisa di next. Oke, ini rangkuman singkatnya, nanti mungkin bisa dibaca-baca. Oke, next. Oke, yang ini real bonus. Jadi yang mau angkat tangan? Udah bisnis. Yang mau angkat tangan?